Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Anubhadrah Kratawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Semeton adat Bali Channel dimanapun berada, bertemu kembali dengan Titiang. Semoga Yang Widi Wase selalu bersama kita semua, menganugerahkan waranugraha ring semeton sareng sami. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, Titiang akan mencoba lagi membuat konten-konten seputaran desa adat di Bali. Semeton Titiang sareng sami kali ini, dan mari kita ingat kembali video sebelumnya terkait dengan apa itu awig-awig. Awig-awig yang merupakan aturan yang ada di desa adat dan yang berlaku bagi kramo desa adat, kramo Tamiu dan Tamiu. Dan mari kita refleksikan kembali bahwa awig-awig itu dibuat tentunya berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati dengan dreste yang ada di wewidangan desa adat. Desa Mawacara dan Bali Mawacara pada umumnya dan memang unik sekali di Bali yang merupakan kesatuan masyarakat yang terikat oleh hukum adat, yang memiliki hak asal-usul, hak tradisional, dan memiliki hak otonomi asli. Nah, inilah yang menjadi dasar awig-awig atau aturan yang ada di desa adat, yang mengikat semua krama yang ada di desa adat. Nah, berbicara awig-awig tidak terlepas dari catur dreste sanewenten ring wewidangan Bali puniki. Ada baiknya Titiang akan merefleksikan kembali napi nike dreste. Nah, dreste sering juga disebut dengan sime dan sering juga disebut dengan game. Nah, kata dreste ini atau sime, game merupakan adat kebiasaan yang ada di desa adat tersebut. Banyak yang menyampaikan atau salah satunya adalah catur dreste yang menjadi salah satu dasar dalam menyuratkan awig-awig tersebut. Nah, diantaranya yang pertama itu ada loke dreste. Loke dreste ini adalah adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat atau di desa adat masing-masing. Nah, tentunya berbeda dengan loke dreste di desa adat A dengan loke dreste sanewenten ring desa adat B, dan tidak menutup kemungkinan loke dreste ini bisa saja sama. Dan yang kedua adalah desa dreste. Nah, desa dreste ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang hanya berlaku di suatu desa adat, yang hanya berlaku di suatu tempat, di mana desa dreste ini biasanya tidak diadopsi oleh desa adat yang lain. Nah, desa dreste ini
sekali lagi Cijang sampaikan bahwa hanya berlaku di desa adat, berlaku di suatu tempat tertentu, dan Loko Dreste ini bisa juga disebut sebagai bagian dari Loko Dreste. Nah, yang ketiga ini adalah Sastra Dreste. Sastra Dreste ini merupakan adat kebiasaan yang bersumber dari sastra. Nah, sastra di sini adalah sastra Hindu. Tentunya pasti sastra Hindu. Seperti Menawo Dharma Sastra dan sastra-sastra Hindu lainnya. Perlu juga kami sampaikan bahwa pada zaman sekarang hukum negara bisa juga disebut sebagai bagian dari sastra desa itu. Nah, mengapa demikian? Ketika menyuratkan sebuah peraturan yang ada di desa adat, tentunya itu adalah awe-gawe atau pararem atau peraturan desa adat yang lainnya, tentunya harus mengacu kepada aturan yang berlaku di negara ini. Nah, walaupun desa adat ya boleh dikatakan adalah sebuah negara yang memiliki peraturan-peraturan, dan di desa adat itu memiliki awe-gawe dan pararem atau aturan yang berlaku di desa adat itu. Namun jangan salah mengartikan bahwa kita ini dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada negara di dalam negara. Perlu sekali ada semacam harmonisasi dengan semua pihak agar sebuah peraturan yang dibuat, ada awe-gawe yang dibuat tidak degradasi dengan hukum positif yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, yang keempat itu adalah Kuna Dreste. Kuna Dreste ini merupakan adat kebiasaan yang telah diwarisi secara turun-temurun, walaupun tidak jelas di mana sumbernya. Ini Kuna Dreste ini kebiasaan yang diwarisi secara turun-temurun. Nah, Kuna Dreste ini sering juga disebut dengan Purwo Dreste. Dan biasanya Kuna Dreste ini diikuti secara terus-menerus di suatu tempat itu. Sahabat Bali Channel, adat Bali Channel yang berbahagia, dengan adanya Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali dan beberapa turunannya, misal Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2019 tentang tata kelola keuangan desa adat, begitu juga Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan Perda 4 tahun 2019 ini. Nah, maka di setiap desa adat wajib menyuratkan awe-gawe. Dan setelah disuratkan atau dianggah ungguhin awe-gawe yang telah ada, seterusnya dikonsultasikan di majelis desa adat. Karena perlu juga kami sampaikan bahwa pedoman awe-gawe secara umum sudah disusun oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai dengan amanah Perda tersebut. Nah, pedoman itu menjadi tuntunan bagi desa adat dalam penyuratan awe-gawe tersebut. Nah, dengan demikian, semeton adat Bali Channel yang berbahagia, jadi awe-gawe itu sangatlah penting, yang merupakan kewenangan desa adat
berdasarkan hak asal-usul, di mana dapat dikatakan bahwa inilah yang merupakan wujud dari otonomi, yaitu kekuasaan untuk menetapkan aturan-aturan hukumnya sendiri dalam bentuk awig-awig. Baiklah, sahabat Bali Channel yang budiman, yang berbahagia, demikianlah refleksi singkat Titiang untuk menambah wawasan kita bersama. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah ditonton, dan jangan lupa di like dan di share dan subscribe Adat Bali Channel ini. Titiang akhiri refleksi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.